Nah, mereka jalan mulai masuk ke area hutan dan tiba-tiba dari arah belakang mereka ini benar-benar mendengar seperti ada sesuatu. Ini dari atas pohon yang besar, ini seperti dilempar. Serak, bak! Ojo ganggu aku. Aku mbek koncoku. Munggah gunung niate. Ojo ganggu, cancok. Mereka berdua ini mendengar tenda mereka seperti ada yang nyerang gitu loh. Jadi seperti ada batu-batu kecil, kerikil ini yang dilemparin ke tenda mereka. Buk, 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 buk. Setelahnya seperti pasir itu yang disebar. Serak, serak. Itu terus menerus. Nah setelahnya si Ferdi ini seperti berucap, akan tetapi suaranya ini bukan suaranya si Ferdi. Jadi suaranya ini seperti menyerupai suara laki-laki tua gitu. Dan suara ini pun berucap kepada si Panut. Aku gak senang mbak arek iki kurang ajar. Wes gowo barang sing garai aku gak seneng. Tak gowo arek iki nang alamku. Jadi ini seperti biasa kita take malam hari ini menjelang tengah malam ya Tam. Ini jam berapa ini? Iya. Jam setengah 12 lebih 5 menit. Oke. Barusan kamu udah makan mie tek-tek, udah kenyang belum? Iya, kenyang banget. Kenyang banget ya? Iya. Tapi tidak boleh sendawa-sendawa ini, nanti ganggu rencang-rencang subscriber ini kalau dengerin cerita. Yo, coba sampai andok yo, coba sampai sendawa. Ya. Ini udah bisa tak mulai? Iya, sudah. Oke. Tenang rak guys, mulai. Iya, tenang. Oke. Oke, siap ya? Oke. On. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini ada satu cerita yang datang dari rencang kita bernama Panut. Jadi Mas Panut ini domisilinya ada di Bangil. Bangil itu Jawa Timur ya? Iya, Jawa Timur. Nah, Mas Panut ini bersama satu temannya yang bernama Ferdi sempat mendaki ke Gunung Penanggungan via jalur Kunjoro Wesi di tahun 2017. Ini Gunung Penanggungan ini gunung yang tidak begitu tinggi ya, tapi termasuk salah satu gunung kuno ataupun gunung yang dikeramatkan di tanah Jawa. Nah, ketika melakukan pendakian tersebut, Panut dan Ferdi ini sempat mengalami teror dan gangguan-gangguan mistik dari penghuni yang ada di sana, penghuni gaib. Dan ternyata satu dari mereka ini bawa benda ini seperti benda keramat yang membuat penghuni sana ini murka. Dan berakhir seperti apa? Baik, sebelum kami tuturkan lebih jauh apa yang sudah dialami oleh mereka berdua, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel ini. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya, tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas teman-teman yang sudah ikhlas, yang sudah setiap harinya ini nonton channel ini sampai bisa 5.000 subscriber. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Mengingat saya ini bukan siapa-siapa, dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih juga untuk tim saya, terkhusus ini si Sadam, Sunidam, bisa sampai 5.000 subscriber. Ini pencapaian yang sangat luar biasa, walaupun cuma makan mie tek-tek ini setiap harinya. Oke. Tanpa berlama-lama, langsung saja ya rencang-rencang kita masuk ke segmen pengalaman pendakianmu. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jin setan datan purun. Jadi sebelum kita masuk ke kisah yang dialami oleh Mas Panut dan Mas Ferdi ini, sedikit saya ingin mengulas mengenai Gunung Penanggungan ini karena cukup menarik. Jadi Gunung Penanggungan ini kalau dibandingkan dengan gunung-gunung lain yang ada di dekatnya seperti Gunung Arjuna Welirang, ini sangat jauh ketinggiannya ya. Jadi Gunung Penanggungan ini kalau tidak salah cuma 1.600 ya, 1.600-an meter di atas permukaan laut. Sedangkan Arjuna Welirang ini yang dekat dengan Gunung Penanggungan ini 3.000 meter di atas permukaan laut. Jadi sangat jauh ketinggiannya. Akan tetapi ada
dari Gunung Penanggungan ini yang membuat kita tertarik. Jadi Gunung Penanggungan ini termasuk salah satu gunung yang legendaris ataupun bisa disebut gunung kuno dan dikeramatkan. Karena di sana ini terdapat jejak-jejak peninggalan sejarah pada masa lampau, zaman-zaman kerajaan. Jadi ketika zaman Mojopahit, Gunung Penanggungan ini benar-benar disakralkan ya. Maka dari itu banyak sekali situs-situs peninggalan kerajaan pada masa lampau di sana. Bahkan sebelum kerajaan Mojopahit ini sudah ada peninggalan-peninggalan di sana. Nah, ada satu peninggalan di sana yang cukup terkenal, cukup populer, ini sampai sekarang, yang dinamakan Pertirtaan Jolotundo. Dan selain daripada itu, ke Gunung Penanggungan, kita ini bisa melewati 7 jalur gitu loh. Jadi memang banyak jalur di sana. Nah, mungkin rencang-rencang yang sudah pernah ke Gunung Penanggungan, mendaki ke sana, bisa ya bagi-bagi informasi mengenai jalur tersebut di kolom komentar sekalian. Rencang-rencang ini absen dari mana, daerah mana saja, biar kita ini menjadi lebih akrab. Nah, saya lanjutkan. Jadi pada waktu itu pernah terjadi satu kebakaran. Jadi kebakaran ini kebakaran besar, sampai pada akhirnya setelah kebakaran ini selesai, di sana nampak. Jadi dari atas ini membentuk seperti jalur yang zigzag dan juga jalur yang melingkar. Dan setelah diteliti oleh para peneliti, ini dipercaya jalur tersebut adalah jalur kuno yang dulu sempat dilalui ataupun dilewati oleh warga ataupun penduduk kerajaan pada masa lampau. Jadi memang sangat berbeda ya rencang-rencang dengan zaman sekarang. Kalau kita ke Gunung Penanggungan berkesempatan ke sana, kita ini melihat jalurnya cuma nanjak gitu, naik aja. Berbeda dengan zaman nenek moyang kita ya pada masa lampau ini. Jadi nenek moyang kita kemungkinan besar pada waktu itu melewati jalur yang zigzag agar mereka ini tidak cepat lelah gitu. Ini kan sangat berbeda. Kalau kita naik gunung ini langsung nanjak itu kan cepat lelah. Kalau nenek moyang kita tidak. Dulu ini zigzag gitu, lebih memilih tingkat kenyamanan. Jadi benar-benar difikir kalau naik gunung. Nah, kalau yang melingkar ini dipercaya oleh para peneliti khususnya ketika meneliti ini, itu adalah jalur yang bisa dilewati oleh kereta kuda dari zaman kerajaan masa lampau tersebut. Jadi itulah segelintir kearifan-kearifan lokal dari nenek moyang kita pada masa lampau. Jadi kita ini harusnya malu gitu loh. Kalau nenek moyang kita zaman dulu naik gunung ini kan benar-benar menikmati prosesnya. Harusnya kita bisa menilik, bisa melihat dari mereka pada masa lampau itu, ditiru zaman sekarang. Dan lebih menyedihkan ini ketika kami, saya, Sadam, Andi dan teman-teman lain ini mendaki ke gunung ini, benar-benar melihat di jalur pendakian ini banyak sekali sampah yang berserakan. Jadi ayolah, ojo ngono gitu loh. Kita sama-sama sebagai pendaki gunung, kita ini punya jargon pecinta alam, tapi kok sama alam seperti itu kelakuannya. Jadi tolonglah sama-sama saling menasihati saja. Jadi kalau sampah ini alangkah lebih baiknya dibawa turun. Kalau nanti udah dibawa turun di base camp ataupun di pos perizinan ada seperti tempat untuk membakar sampah, yuk langsung dibakar gitu loh. Kasihan dengan anak cucu kita nanti yang benar-benar tidak bisa menikmati alam. Kalau kita sebagai pendaki gunung, sebagai pecinta alam saja kelakuannya udah seperti itu. Jadi bukan perihal sompral saja gitu yang biasa digaung-gaungkan gitu, katanya mulut sompral ini, padahal bukan itu Dam yang lebih menyeramkan ini. Yang lebih menyeramkan adalah sampah yang semakin menumpuk ini di gunung. Jadi benar-benar luar biasa sampah ini. Dan bukannya saya gimana-gimana yo, rencang-rencang, ayolah kita bersama-sama sebagai penikmat, pecinta alam, kita harus bisa-bisa sama-sama melestarikan Nusantara ini agar tetap hijau dan lestari. Baik, jadi langsung masuk saja ini ke ceritanya dari Mas Panut. Nah, di tahun 2017 Mas Panut ini sempat mendaki ya ke Gunung Penanggungan melalui jalur Kunjoro Wesi bersama satu temannya yang bernama Ferdi. Jadi kondisinya sebelum mereka berdua di tahun 2017 ini mendaki ke sana, Mas Panut ini pernah sebelumnya mendaki ke sana melalui jalur yang sama pula, jalur Kunjoro Wesi. Nah, ketika pendakian pertama Mas Panut dan beberapa orang temannya
dia ini tidak mengalami hal-hal ganjil, tidak mengalami kejadian-kejadian mistis. Justru ketika tahun 2017 bersama si Ferdi ini, mereka berdua ini mengalami gangguan mistis, kejadian-kejadian yang seperti neror mereka yang cukup menyeramkan ini bagi kami. Dan sampai pada akhirnya satu teman dari Mas Panut ini yang namanya Ferdi mengalami kesurupan ini yang tidak lazim gitu loh. Kesurupannya ini terus menerus sampai pada akhirnya di rumah kesurupan ini masih saja menghantui dari satu temannya itu. Jadi pada suatu hari Panut ini lagi nyantai di rumahnya siang-siang ini. Nah, tiba-tiba satu temannya itu yang namanya Ferdi menghampiri dia ke rumah main gitu loh. Nah, ketika sampai di sana seperti biasa mereka ngobrol. Pada waktu itu siang hari si Panut ini bikin es sirup gitu untuk si Ferdi. Nah, si Ferdi ini ternyata mau ngajakin Panut untuk naik ke Gunung Penanggungan melalui jalur Kunjoro Wesi. Nah, awalnya Panut ini menolak gitu loh, agak menolak. Nggak, udah pernah ke sana kok. Nah, entah kenapa pada waktu itu Ferdi ini agak maksa Panut gitu loh. Dia ini bilang, "Ayo Lanut, aku ki pingin munggah gunung mbak awakmu wong loro tok. Jadi aku pingin naik gunung cuma sama kamu berdua." Loh, kemarin-kemarin itu kan udah tahun kemarin ke Penanggungan itu lewat Kunjoro Wesi. Kok bisa-bisanya kamu pengen ke sana lagi? Tanya si Panut. Ya enggak tahu. Wes pokoknya aku pengen naik ke sana sama kamu tok. Udah masalah operasional, masalah logistik. Ini aku baru dapat uang lah, dapat rezeki udah. Ayo tak bayarin aku semua. Kamu tinggal berangkat aja. Nah, karena satu temannya ini si Ferdi terus-terusan mendesak, seperti agak memaksa, akhirnya Panut ini pun nurut gitu loh. Yang awalnya Panut ini mungkin ya agak males gitu karena udah pernah ke sana. Nah, akhirnya Panut pun menyetujui ajakan dari Ferdi. Ya wes, aku melu kowe. Tapi dibayari kabeh yo. Ya sudah aku ikut kamu, tapi kamu semua yang bayar. Kebetulan pada waktu itu kan si Panut ini lagi bokek gitu loh ceritanya. Nah, pada sekitaran jam 3 sore, Panut sama si Ferdi ini belanja logistik gitu loh ke salah satu minimarket yang ada di dekat rumahnya si Panut. Jadi ketika belanja ini semuanya yang bayarin si Ferdi, belanja logistik gitu. Nah, setelahnya dibawa ke rumahnya Panut. Nah, mulailah mereka ini mempersiapkan segala sesuatunya. Dari mulai tenda, keril, matras, sleeping bag, semua dipersiapkan. Nah, Panut ini sempat tanya sama si Ferdi, "Lah terus barangmu gimana?" "Udahlah gampang, habis ini aku pulang, yang penting udah ada tenda gitu loh. Nanti barangku tak tata di rumah, nanti kamu tak jemput malam hari." Nah, akhirnya setelah persiapan di rumah Panut ini selesai, Ferdi pun pulang. Jadi sekedar untuk informasi, rencang-rencang semua, kenapa mereka memilih untuk naik di malam hari? Karena di Gunung Penanggungan ini memang terdapat banyak pos perizinan yang buka selama 24 jam. Karena selain gunung ini pendek, gunung yang tidak terlalu tinggi, banyak pendaki ini yang kesana malam hari gitu loh. Jadi ngejar momen sunrise ini keluar. Jadi mereka sampai di base camp langsung naik dan ini langsung summit gitu loh, langsung muncak di tengah malam. Nah, akhirnya singkat cerita pada sekitaran jam 10:30 si Ferdi ini pun jemput Panut ke rumahnya. Berangkatlah mereka dari Bangil ini untuk menuju ke base camp Kunjoro Wesi, Gunung Penanggungan. Nah, mereka berdua ini boncengan ya, naik sepeda motor. Pada sekitaran jam 10:30 atau jam 11 malam gitu. Mereka jalan ke sana. Nah, ketika di tengah perjalanan, si Panut ini kan di depan gitu. Dia ini boncengin si Ferdi. Nah, pada waktu itu Panut mengeluarkan handphonenya. Dia pun membuka aplikasi Google Map. Karena pada waktu itu kondisinya, walaupun Panut dan Ferdi ini udah pernah ke sana, kan tetapi mereka ini samar-samar gitu loh. Agak-agak lupa ini jalurnya mana. Sampai pada akhirnya dikeluarkanlah handphone tadi si Panut kan. Mereka nyari lewat Google Map. Nah, setelahnya mereka melanjutkan perjalanan mengikuti arah dari Google Map tersebut. Nah, di tengah perjalanan tersebut mereka ini mulai memasuki pedesaan gitu ya. Jadi suasananya kan udah sepi, sangat gelap karena ini udah tengah malam. Nah, pada waktu itu Google Map ini mengarahkan ke satu titik, yaitu ke arah kanan. Jadi mereka ini berhenti dulu karena mereka ini agak ragu-ragu dan agak curiga dengan Google Map itu pada waktu itu. Kok ke kanan? Karena seingat dari si Panut sama si Ferdi ini dulu jalurnya beloknya ke kiri, ini kok ke kanan. Akan tetapi Google Map ini mengarahkan mereka ke kanan gitu, betul-betul ke kanan. Ya wes lah, gimana Fer? Ya ikut aja ini sama Google Map. Oke, mereka jalan menuju ke arah kanan. Nah, jadi mereka ini mulai masuk lagi ke kawasan yang benar-benar gelap, sepi.
Dan tidak lama kemudian mereka ini mulai meninggalkan area pedesaan gitu loh, yang udah jauh dari pemukiman warga. Mereka ini masih jalan terus mengikuti Google Map tersebut, sampai pada akhirnya mereka ini kaget. Di situ mereka kaget sampai motor mereka ini seperti jatuh, karena mereka melihat di depan mereka ini seperti ada pemakaman umum gitu loh. Jadi pemakaman ini kan di tengah malam nampak menyeramkan, karena perjalanan dari Bangil ini kan tadi 1 jaman kan sampai di daerah tersebut. Jadi mereka ini benar-benar takut, sampai akhirnya si Ferdi ini bilang sama Panut, udah Nut, belok aja, belok, ini berarti ke kiri tadi, bukan ke kanan ini. Yowes, sudah, tenang. Wah, tenang, gundulmu, ayo cepet. Akhirnya mereka ini langsung mendirikan motornya. Nah, mereka langsung balik arah gitu loh, karena benar-benar pemakaman umum ini nampak menyeramkan, gelap, sepi, udah ada rumah penduduk gitu loh. Jadi di tengah malam ini rencang-rencang bisa bayangkan, akhirnya mereka ini agak ngebut gitu loh, balik ke jalur yang tadi. Nah, singkat cerita, pada akhirnya setengah jam kemudian mereka yang tadi ketakutan ini pun sampai di pos perizinan. Jadi ketika mereka sampai di sana, mereka agak lega karena nampak di sana di parkiran motor ini ramai sekali. Jadi mungkin bagi rencang-rencang yang tahu memang ya, kalau di tengah malam ini kan masih ramai gini di pos-pos perizinan pendakian dari Gunung Penanggungan ini. Sampai akhirnya mereka pun parkir. Nah, mereka pun langsung menuju ke pos perizinan untuk melakukan registrasi. Nah, mereka pun mengisi daftar simaksi. Setelahnya si Panut ini bilang sama Ferdi, "Fer, sebelum naik berdoa dulu." Nah, Ferdi ini nampak menurut penuturan Mas Panut ini agak seperti ogah-ogahan gitu loh untuk berdoa. Sampai si Mas Panut ini bilang lagi, "Ayo Fer, berdoa dulu." Yo, ayo berdoa. Jadi seperti agak kurang niat untuk berdoa. Nah, akhirnya Panut ini pun berdoa. Setelah berdoa, Panut ini melihat ke arah Ferdi. Jadi Ferdi ini seperti tidak berdoa barusan. Ditanya sama Panut, "Wis donga durung? Udah berdoa belum?" "Dah, cerewet banget sih. Ayo langsung naik aja." Nah, jawab si Ferdi. Nah, sampai pada akhirnya mereka pun mulai jalan masuk jalur pendakian. Jadi ketika mereka jalan awal ini belum langsung masuk jalur pendakian gitu loh. Mereka masih masuk ke perkampungan warga. Jadi awalnya mereka ini jalan melewati rumah-rumah penduduk, rumah-rumah warga yang nampak di depannya lahan-lahannya ini ditanami seperti tanaman cabai, tomat, dan lain sebagainya. Seperti pada umumnya gitu loh. Nah, ketika mereka ini jalan, suasana benar-benar gelap. Jadi sampai pada akhirnya jalan ini mulai nanjak dan mereka mulai masuk ke kawasan hutan. Nah, si Panut ini bilang sama Ferdi, "Fer, serem ya Fer." "Biasa aja lah," kata Ferdi. "Alah kamu itu." Nah, mereka ini tetap melanjutkan perjalanan dengan ritme yang benar-benar pelan. Jadi mereka menikmati kesunyian malam, keheningan malam pada waktu itu. Nah, setelahnya jalan yang tadinya paving ini udah berubah menjadi jalan tanah. Dan mereka sudah benar-benar masuk ke dalam kawasan hutan yang benar-benar gelap. Jadi benar-benar sunyi pada malam itu, di tengah malam. Nah, mereka jalan mulai masuk ke area hutan dan tiba-tiba dari arah belakang mereka ini benar-benar mendengar seperti ada sesuatu. Ini dari atas pohon yang besar, ini seperti dilempar. Serak! Bak! Nah, mereka ini pun menghentikan langkahnya. Nah, mereka berdua pada waktu itu saling menatap. Dan mereka yakin betul itu bukan buah dari pohon apa, mangga ataupun apa. Ini bukan buah. Ini sebuah benda yang seperti besar. Nah, akhirnya setelah saling menatap, kalau mereka yakin terjadi satu keganjilan, keanehan, akhirnya mereka berdua pun melanjutkan jalan. Akan tetapi dengan ritme yang agak dipercepat, yang tadinya pelan. Mereka jalan pak. Karena mereka sudah mulai agak takut pada waktu itu. Nah, semakin mereka ini jalan memasuki kawasan hutan yang benar-benar gelap, mereka ini diem-dieman. Mereka ini tidak sempat untuk bahas masalah tadi. Yang tadinya mereka ini cuma saling natap gitu kan. Nah, mereka jalan ini agak cepat. Mereka diem-dieman. Karena pada waktu itu Panut ini merasa kalau satu temannya ini, si Ferdi, ini orangnya penakut gitu loh, anaknya penakut. Dan si Panut juga mengakui dia pun agak penakut. Maka dari itu mereka ini jalan cepat gitu loh, menghindari tadi sesuatu yang ganjil. Nah, mereka berdua ini masih terus melanjutkan perjalanan memasuki kawasan hutan yang semakin dalam, yang semakin gelap. Nah, tujuan mereka berdua ini kan pos 1 gitu loh. Nah, ketika mereka berjalan dengan tempo yang agak cepat, tiba-tiba mereka ini mendengar seperti ada lolongan anjing gitu loh. Akhirnya mereka berdua ini kan saling menatap lagi dan berhenti. Nah, yang ditakutkan oleh mereka berdua, anjing-anjing yang mereka dengar ini akan menyerang mereka gitu. Kalau anjing ini berada posisinya ini dekat dengan mereka. Nah, setelah agak lama menunggu, suara anjing-anjing ini pun tidak terdengar lagi.
Nah, ketika mereka jalan lagi, suara anjing ini terdengar lagi. Mereka pun berhenti lagi. Ketika berhenti, anehnya suara anjing ini ikut berhenti gitu loh, seolah-olah mengikuti irama langkah kaki mereka. Nah, akhirnya si Panut ini bilang sama Ferdi, gimana Fer? Terus lanjut, kamu dengar kan suara anjing? Ya denger lah, ya lanjut aja lanjut. Akhirnya mereka berdua lanjut jalan dengan tempo jalannya semakin dipercepat, dan suara anjing-anjing itu, lolongan anjing, terdengar kembali seperti mengikuti mereka gitu loh ketika mereka jalan. Mereka jalan terus. Nah, pada waktu itu kondisinya mereka ini benar-benar tidak menemui satupun pendaki yang turun ataupun naik. Padahal ketika di base camp ini kan motor rame. Nah, mereka berpikir pada waktu itu para pendaki ini udah ada di atas semua gitu loh. Makanya mereka ini cepat-cepat. Selain dari itu, lolongan anjing masih terdengar. Dan tiba-tiba tidak begitu lama, Panut ini memberhentikan langkahnya. Karena pada waktu itu Panut ini mendengar suara perempuan ini yang menangis. Nah, dia pun tanya sama Ferdi, Fer, kamu dengar enggak? Dengar apa, Nut? Ada suara perempuan yang menangis kok. Emang kamu enggak dengar? Nah, si Ferdi ini kan akhirnya agak kaget dan wajahnya ini agak ketakutan. Dan dia pun bilang sama Panut, kamu yang bener, aku enggak dengar apa-apa kok. Kamu jangan nakut-nakutin aku lah. Beneran, ini ada suara perempuan menangis. Aku enggak dengar apa-apa, jawab si Ferdi. Yowes. Nah, Panut ini akhirnya kan bilang sama Ferdi, ayo yowes, kita jalan lagi aja, jalan lagi. Mereka jalan lagi. Nah, pada waktu itu Panut ini bilang sama si Ferdi, ayo Fer, jalannya agak cepat. Karena kondisinya Panut ini mendengar suara perempuan yang nangis ini seperti mengikuti mereka jalan. Akan tetapi Ferdi ini tidak dengar. Ferdi ini cuma dengar suara lolongan anjing yang masih juga terdengar pada waktu itu. Akhirnya jalan ini cepat sampai mereka berada di satu lokasi yang agak luas. Nah, disitulah si Ferdi ini minta berhenti sama si Panut. Nut, berhenti dulu Nut, istirahat, aku capek, minum dulu. Nah, akhirnya Panut melihat wajah si Ferdi ini yang udah pucat gitu kan, seperti nampak kelelahan. Yus, kita berhenti dulu di sini. Nah, Panut Ferdi ini berhenti dengan kondisi yang benar-benar cukup ketakutan pada waktu itu. Nah, mereka berhenti, mereka minum. Nah, ketika sedang minum, mereka membakar rokok. Si Panut ini seperti mendengar, seperti ada suara orang yang ngobrol gitu loh. Suara ini suara cowok ngobrol di pos 1. Karena mereka berhenti ini udah dekat sama pos 1. Nah, akhirnya si Panut ini pun seperti berteriak gitu loh ke arah pos 1 itu. Oi! Nah, dan ternyata ada yang balas gitu loh. Oi! Nah, akhirnya si Panut ini kan berasumsi. Dia bilang sama Ferdi, Fer, ada orang di pos 1. Langsung ke sana aja, Bu. Ayo, kita istirahat di pos 1. Ya udah, coba dipanggil lagi, kata si Ferdi. Akhirnya dipanggil lagi. Mas, barang ya Mas, tungguin. Kita nanti bareng Mas ke atasnya. Hoi. Nah, ada jawaban lagi, tapi jawabannya ini cuma singkat. Jadi balasan jawaban ini cuma singkat aja. Hoi. Nah, disitulah si Panut ini yakin sama Ferdi, ada orang. Ayo cepetan. Nah, mereka pun jalan untuk menuju ke pos 1. Nah, mereka jalan disertai dengan suara perempuan nangis. Ini yang masih terdengar di telinganya si Panut. Akan tetapi Ferdi tidak dengar. Ferdi ini cuma dengar suara lolongan anjing. Si Panut ini juga dengar suara lolongan anjing. Jadi Panut ini kondisinya dengar semua. Suara perempuan nangis sama suara lolongan anjing. Mereka jalan cepat karena mereka takut biar sampai di pos 1 ketemu sama pendaki tadi yang terdengar masih ngobrol. Nah, singkat cerita sampailah mereka di pos 1. Nah, ketika sampai di pos 1, mereka ini benar-benar kaget karena kondisinya benar-benar sepi. Tidak ada satu pendaki pun yang istirahat di situ. Nah, si Panut ini pun berhenti sama Ferdi. Dia bilang, Fer, nah terus kemana ini? Tadi pendaki yang jawabin kita. Ya aku tidak tahu. Nah, Panut pun sempat batin. Suara langkah kakinya pun sisa-sisa suaranya langkah kaki ini tidak terdengar. Kalau toh pendaki ini naik. Ini tadi kok ada yang jawabin. Siapa yo? Nah, akhirnya mereka berhenti lagi di situ. Mereka bakar rokok lagi karena mereka merasa benar-benar ganjil pada waktu itu. Keganjilan ini seperti mengikuti mereka. Nah, ketika mereka sampai di pos 1, suara perempuan nangis, lolongan anjing ini seperti udah mulai samar-samar terdengar. Jadi udah tidak begitu jelas gitu loh. Nah, setelahnya Panut ini tanya ke Ferdi, Fer, kamu masih dengar tidak suara lolongan anjing? Nah, Ferdi ini menjawab, udah tidak dengar. Aku juga udah tidak dengar, alhamdulillah. Udah tidak ada suara lolongan anjing, udah tidak ada suara perempuan nangis. Alhamdulillah. Akhirnya si Ferdi ini bilang sama si Panut, ya Mas Nut, ini kita agak nyantai dulu. Kita bikin kopi gimana di sini dulu. Ya tidak apa-apa kalau gitu. Nah, mereka berencana untuk istirahat agak lama gitu loh di pos 1. Nah, akhirnya kompor dikeluarkan, mereka ngerebus air. Nah, belum air ini mendidih, tiba-tiba Panut ini mendengar lagi suara yang seperti perempuan nangis gitu loh.
Nah pada waktu itu benar-benar jelas ada di belakang mereka berdua. Nah Panut ini tanya lagi sama Ferdi, Fer, denger nggak? Kamu ada suara perempuan nangis lagi. Wah kamu jangan nakut-nakutin ah. Beneran aku dengar. Aku nggak dengar, kata Ferdi. Nah suara itu semakin keras, berada di belakangnya mereka berdua. Nah karena kondisinya ini benar-benar udah nggak kondusif menurut si Panut, akhirnya Panut ini bilang sama Ferdi, udah Fer, nanti ngopinya nanti aja. Ini air kita buang, kita lanjut jalan lagi. Ayo. Nah akhirnya Ferdi ini nurut. Karena melihat satu temannya, si Panut ini wajahnya udah nampak panik gitu, ketakutan. Nah air ini dibuang, kompor dimasukkan ke tas carry lagi, jalanlah mereka melanjutkan perjalanan. Jadi suara perempuan nangis ini mengikuti mereka berdua. Jadi seperti terus mengikuti. Nah pada waktu itu suaranya benar-benar jelas di telinganya Panut. Mereka jalan terus. Jadi Panut ini ketakutan gitu, jalannya cepat. Ferdi pun akhirnya mengikuti, mau tidak mau. Nah singkat cerita mereka berdua pun sampai di pos 2. Sesampainya di pos 2, suara perempuan nangis ini sudah tidak didengar oleh Panut. Nah Panut ini bilang sama si Ferdi, Fer gimana Fer? Lanjut jalan aja apa gimana? Iyalah di sini sepi kok, ayo lo jalan. Nah mereka jalan dari pos 2. Nah singkat cerita sampai di pos 3 ini tidak ada kendala apapun. Jadi tidak ada suara perempuan nangis, tidak ada suara lolongan anjing. Nah mereka lanjut jalan lagi. Di pos 3 cuma minum air sedikit, mereka jalan lagi untuk lanjut ke pos 4. Nah sesampainya di pos 4 pada sekitaran jam 3 dini hari, mereka ini melihat ada 2 tenda yang sudah berdiri. Jadi ketika mereka lihat, diamati, kemungkinan besar pada waktu itu karena tidak ada tanda-tanda kehidupan ataupun tenda yang menghuni, mereka ini berpikir kemungkinan para pendaki ataupun yang menghuni tenda ini sudah jalan ke puncak gitu loh untuk mengejar sunrise. Nah akhirnya si Panut ini bilang sama Ferdi, Fer mendirikan tenda aja ya di sini. Yo siap. Nah akhirnya tidak lama kemudian mereka ini mendirikan tenda. Nah setelah tenda berdiri, Ferdi, Panut ini langsung mengeluarkan logistik. Mereka mau makan gitu kan, mereka belum sempat makan. Jadi mereka mengeluarkan logistik yang berupa mie instan. Setelahnya mengeluarkan juga telur, mereka masak dan setelahnya makan. Setelah makan mereka ngerebus air lagi, mereka bikin teh dan mereka ngobrol-ngobrol sembari ngerokok santai di situ. Nah setelah selesai mereka ngerokok, mereka pun memutuskan untuk langsung istirahat, masuk ke dalam tenda karena mereka ini berencana untuk summit di keesokan harinya gitulah, pada sekitaran jam 9 gitu mereka baru mau muncak itu. Nah mereka masuk ke dalam tenda, jadi pada waktu itu masuk sleeping bag dan belum langsung tidur gitu loh, jadi mereka masih berbaring. Nah pada waktu itu Panut ini lagi-lagi mendengar, awalnya samar-samar, jadi perempuan nangis ini terdengar lagi. Jadi suaranya itu sama seperti yang sempat Panut ini dengar tadi. Nah disitulah Panut ini kembali tegang. Jadi suara yang tadinya ini cuma terdengar samar-samar mulai seperti semakin keras. Dan itu tandanya semakin mendekat ke arah tenda mereka. Dan pada waktu itu Panut ini akhirnya yakin kalau suara perempuan nangis ini ada di belakang tenda mereka. Jadi suaranya ini nangis dan seperti suara orang yang jongkok sambil menangis gitu loh. Nah akhirnya Panut ini kan tanya sama si Ferdi, Fer, nah nampak di situ Ferdi ini asik lagi main HP-nya gitu loh. Jadi ditanya sama si Panut itu, kamu lagi ngapain Fer? Lagi nge-game ini loh, game offline. Kenapa tuh? Jadi Ferdi ini seperti tidak mendengar gitu loh suara perempuan nangis. Nah si Panut ini bilang, kamu dengar gak suara perempuan nangis ini di belakang tenda kita? Kamu jangan nakut-nakutin ah, gak ada apa-apa kok. Nah akhirnya suara dari handphonenya si Ferdi yang lagi main game online, game offline ini pun dikeraskan gitu loh volumenya. Karena dia ini juga takut setelah Panut ini bilang ada suara perempuan nangis. Nah ketika volume ini dikeraskan dari HP-nya si Ferdi, suara perempuan ini nampak kencang gitu loh, seperti ngejek. Nah akhirnya Panut ini semakin ketakutan. Dia bilang Ferdi, Fer, dikecilin dulu, volumenya dikecilin, ini semakin keras nangisnya. Akhirnya Ferdi ini nurut, dikecilin. Udah tidur aja, tidur. Yus, ayo tidur aja. Karena merasa suasananya udah tidak kondusif, walaupun Ferdi ini pun tidak dengar, tapi dia lihat Panut benar-benar ketakutan, dia pun ikut tidur. Mereka masuk sleeping bag, mereka tidur di tengah-tengah malam yang ada suara perempuan menangis itu. Jadi benar-benar menyeramkan pada waktu itu yang dialami oleh Panut. Nah belum lama mereka ini berusaha untuk tidur memejamkan mata. Tiba-tiba si Panut ini melihat kalau Ferdi ini tiba-tiba duduk. Dia ini nampak marah-marah. Jadi marah-marah ini miso-miso khas orang Jawa Timuran gitu loh. Jancuk, ojo ganggu aku mbek koncoku munggah gunung niate. Ojo ganggu, jancuk.
Jadi pada waktu itu si Panut ini kan tanya sama si Ferdi gitu kan, Fer, kenapa Fer? Kok meso-meso? Kok marah-marah? Emang kamu udah denger? Lah denger apa? Coba didengerin. Nah setelahnya Panut ini dengerin. Jadi buk buk buk. Tuh kan. Kamu denger gak? Oh iya. Jadi seperti ada yang melempari tenda mereka. Dan setelahnya terdengar lagi sak sak sak. Jadi benar-benar mereka berdua ini mendengar tenda mereka seperti ada yang nyerang gitu loh. Jadi seperti ada batu-batu kecil, kerikil ini yang dilemparin ke tenda mereka. Buk 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 buk. Setelahnya seperti pasir itu yang disebar. Sak sak. Itu terus-menerus. Sampai pada akhirnya ternyata Ferdi marah gara-gara hal itu gitu loh. Jadi Ferdi ini benar-benar meso-meso. Ancuk, coba ganggu ambek kancaku. Nah akhirnya si Panut ini pun bilang sama Ferdi, udah Fer, tenang Fer, tenang. Ayo kita berdoa tidur lagi aja. Nah Ferdi ini nampak bersungut-sungut gitu loh. Ancuk tenan. Dia pun tidur lagi, berusaha tidur sama si Panut. Nah karena tenda mereka ini seperti terus-terusan diserang, jadi mereka ini tidak bisa tidur. Akhirnya mereka berdua ini sepakat untuk melihat ini siapa, sosok apa yang ganggu kita. Jadi di tengah ketakutan mereka coba memberanikan diri. Nah mereka berdua pun bareng-bareng gitu loh, bersama berdua buka pintu tenda, mereka keluar. Nah ketika sampai di luar, suasana benar-benar sepi. Jadi tidak ada apapun, tidak ada wujud apapun, benar-benar sepi. Nah mereka ini bingung kan, ini apa tadi ya yang nyerang. Tapi pada waktu mereka keluar ini tidak ada serangan gitu loh. Jadi tenda ini tidak dilempar-lempar lagi gitu. Nah akhirnya mereka pun berdua memutuskan untuk tidak tidur lagi, karena pada waktu itu udah jam 4 gitu loh, udah subuh. Akhirnya mereka pun ngerebus air, mereka bikin mie instan lagi, mereka sarapan. Setelahnya mereka ngopi. Jadi niat mereka ya sudahlah langsung aja, habis ini kita naik langsung muncak gitu. Nah jadi kondisinya pada waktu itu suara perempuan yang nangis ini udah tidak terdengar lagi gitu loh. Kemungkinan besar karena udah mulai masuk ke subuh gitu, gangguan udah mulai mereda. Nah mereka ini duduk, mereka kan mulai ngerebus air tadi. Jadi ketika air ini mendidih, setelah makan mie tadi, mereka nyeduh kopi. Nah ketika minuman ini matang, jadi kopi ini, si Panut ini mau ngasihin ke arah si Ferdi. Fer kopinya. Nah ternyata Ferdi ini udah duduk gitu loh, duduk ini melotot ke arahnya si Panut itu. Nah Panut ini kaget karena mata dari Ferdi ini seperti putih semua gitu loh. Jadi pada waktu itu si Panut ini kaget. Astagfirullahaladzim. Fer, kamu kenapa Fer? Kamu kenapa Fer? Jadi benar-benar tergagap gitu loh si Panut, karena benar-benar melihat si Ferdi ini menatap ke arahnya, melotot, matanya putih semua, tidak ada hitamnya sama sekali, melotot gitu loh. Nah ditanya terus sama si Panut gitu kan, Fer, sadar Fer, kamu kenapa Fer? Kamu kenapa? Nah setelahnya si Ferdi ini seperti berucap, akan tetapi suaranya ini bukan suaranya si Ferdi. Jadi suaranya ini seperti menyerupai suara laki-laki tua gitu loh. Dan suara ini pun berucap kepada si Panut, aku gak senang mbak Araiki kurang ajar. Wes gowo barang senggaraya aku gak seneng, tak gowo Araiki nang alamku. Jadi pada waktu itu suara tersebut ini menjelaskan, berucap kepada Panut, aku tidak suka dengan anak ini. Anak ini kurang ajar, sudah bawa benda yang membuat aku tidak senang, aku tidak nyaman. Anak ini akan aku bawa ke alamku. Jadi kira-kira seperti itu artinya. Nah akhirnya si Panut ini kan ketakutan lagi. Loh Fer, sadar Fer, ini suara sopo, ini suaranya siapa? Panut ini kan batin seperti itu. Akhirnya karena ketakutan, Panut ini pun berusaha seperti memelas gitu, minta maaf, karena mendengar suara tadi seperti ngancam mau bawa si Ferdi ini ke alamnya. Mbah, ngapunten. Iya mbah, saya minta maaf, teman saya salah apa ya mbah? Kok teman saya mau dibawa ke alam mbah? Mohon maaf mbah, ngapunten kalau kami punya salah. Araiki kurang ajar, tak gawa nang alamku. Wes kok benda sing aku gak seneng. Kurang ajar Araiki. Lagi-lagi berucap seperti itu. Nah di situ Panut ini minta maaf lagi. Nggih mbah, ngapunten mbah, mohon maaf. Kalau teman saya punya salah, mohon maaf mbah, mohon maaf. Gak iso, tak gawa Araiki nang alamku. Terus seperti itu sampai Panut ini akhirnya benar-benar dia udah sangat ketakutan, yang dia bisa hanya berdoa. Jadi pada waktu itu akhirnya Panut ini berdoa yang dia hafal, doa-doa ayat suci Al-Quran yang dia hafal sebisanya. Setelahnya dia ambil air mineral. Nah air ini seperti didoakan oleh si Panut, setelahnya diciprat-cipratkan gitu loh ke wajahnya dari si Ferdi. Nah
setelahnya Ferdi ini seperti nampak lemas gitu loh, seperti tidak sadarkan diri. Nah akhirnya di situ Panut ini pun seperti nampar-nampar kecil si Ferdi. Fer sadar Fer, sadar Fer. Sampai Ferdi ini benar-benar tidak sadar, dicipratin terus ini tidak sadar. Nah akan tetapi di momen itulah setidaknya Panut ini merasa lega gitu loh. Jadi Ferdi ini nampak tidak sadarkan diri, udah tidak kesurupan lagi. Akan tetapi Panut ini bingung gitu loh dengan apa yang diucapkan oleh sosok yang tadi seperti nyurup ke raganya dari Ferdi. Jadi sosok ini kan tadi bilang bawa benda apa? Si Panut ini bingung pada waktu itu. Nah akhirnya Panut ini berusaha mikir sambil nungguin si Ferdi ini bangun. Sesekali dia pun mengoleskan minyak kayu putih kepada satu temannya itu. Ketika matahari sudah mulai terbit sekitar jam 6 pagi, si Ferdi ini nampak bangun gitu loh, sadarkan diri. Nah ketika baru sadar, Ferdi ini langsung bilang sama Panut, Nut, ayo langsung muncak aja ke atas. Nah Panut ini pun bilang sama Ferdi, udahlah kita nggak usah muncak aja Fer, kita jangan muncak aja. Loh, kok udah sampai sini nggak muncak? Jadi Ferdi ini kan kondisinya seperti tidak sadar kalau dia ini baru mengalami satu kesurupan gitu. Akan tetapi si Panut belum bilang awalnya, udah pokoknya nggak usah muncak aja, udah kita balik aja ke base camp, ayo kita balik aja. Loh, kamu ini gimana? Udah sampai sini kok nggak muncak? Nah akhirnya karena terus-terusan Ferdi ini mendesak untuk naik ke atas dan Panut ini tahu kondisi ini udah tidak kondusif. Nah Panut pun akhirnya menjelaskan sama Ferdi, kamu itu yo tidak sadar, kamu ini semalam kesurupan gitu loh, tadi ini kesurupan. Nah Ferdi ini kaget, loh masa tahu aku kesurupan? Kamu ini tidak sadar, makanya aku ngajak kamu untuk turun aja, udah tidak usah naik. Terus pas kamu kesurupan, ini tidak tahu, aku bingung sama kamu ini bawa benda apa? Yang nyurupi kamu ini bilang kalau kamu ini bawa benda yang membuat semua penghuni di sini murka, marah. Apa yang kamu bawa? Nah, jadi nampak si Ferdi ini seperti memahami kesalahannya dan dia pun akhirnya setuju sama Panut. Ya wis lah, ayo kita turun aja. Nah, mereka pun akhirnya langsung kemas-kemas tanpa bikin sarapan gitu loh. Jadi peralatan dikemasin, tenda dikemasin, turunlah mereka untuk menuju ke base camp pada pagi itu. Nggak jadi naik gitu loh. Nah sesampainya mereka berdua di base camp, di pos perizinan, mereka ini langsung ambil motor, mereka langsung pulang menuju ke Bangil. Nah singkat cerita, di keesokan harinya, Panut ini lagi santai gitu loh di teras rumahnya seperti biasa. Karena kebiasaan Panut ini memang nyantai di depan rumah sambil ngelipi ini apa yo, seperti nyeklik perkutut. Karena dia ini suka perkutut gitu loh. Jadi beberapa koleksi perkutut dari Panut ini di rumah gitu. Dia ini nyantai sambil tiba-tiba ada telepon masuk. Nah ketika dilihat, oh ternyata dari Ferdi, diangkatlah. Halo gimana Fer? Dan ternyata yang nelpon ini adalah ibunya Ferdi. Nah ibunya Ferdi ini suaranya panik. Mas Panut, tolong mas kesini ya, ke rumahnya Ferdi. Ini Ferdi kok kayak kesurupan mas. Oh iya bu, siap. Saya segera ke sana bu. Telepon ditutup. Panut ini pun langsung ambil jaket, ambil kunci motor, bergegaslah dia menuju ke rumahnya si Ferdi. Nah sesampainya di rumah Ferdi ternyata kondisinya udah ramai gitu loh. Udah ada 2 ustadz juga di sana. Nah akhirnya dilihatlah kondisi dari satu temannya itu si Ferdi. Dilihat dan ternyata Ferdi ini udah sadar gitu loh ketika si Panut sampai di sana. Jadi tetangganya ini merhubungi, banyak sekali, ada 2 ustadz juga. Nah ibunya ini bilang sama si Panut, iya mas kok kesurupan gitu loh. Emang kenapa mas di sana? Nah Panut ini tidak bisa jawab, dia cuma diem aja. Setelahnya Panut pun menghampiri si Ferdi. Diajak ngobrol gitu satu temannya itu. Sampai pada titik Panut ini pun bertanya sama Ferdi, udah kamu jujur aja sama aku, kemarin kita naik ke Penanggungan, kamu ini bawa benda. Ini yang nyurupi kamu kok bisa sampai rumah gitu loh. Ini kamu bawa benda apa? Jujur aja. Nah setelahnya Ferdi ini nampak wajahnya seperti bersalah. Dia pun mengaku, yo aku kemarin itu ke sana bawa keris. Keris ini peninggalan dari kakekku gitu loh. Loh, lah kok dibawa ini buat apa? Tanya si Panut kan. Ya enggak buat apa-apa sih, aku cuma bawa ini, niatku memang barangkali keris ini tak bawa ke sana nanti bisa narik apa yang ada di sana gitu loh Nut. Loh kamu kok bisa-bisanya tega kayak gitu ya? Kamu kan naik sama aku, kalau aku yang kena dampaknya gimana? Nah Ferdi pun nampak menyesal, dia pun berusaha untuk minta maaf sama si Manut. Yowes Nut, aku minta maaf ya Nut, kalau kemarin seperti inilah kelakuanku. Yowes lah, enggak apa-apa, tak maafin, yang penting kamu jangan kayak gini lagi. Ini kan dampaknya juga ke kamu sih Fer. Ini aduh yang menghuni sana kok sampai rumah gini loh. Kamu sampai kesurupan di dalam rumah kayak gini. Yo aku nyesel. Jadi pada waktu itu ternyata si Ferdi ini bawa satu keris peninggalan kakeknya. Niatnya udah tidak bagus. Barangkali peninggalan kakeknya tersebut, keris tersebut bisa narik
Entah itu sesuatu apa yang ada di sana, entah ini yang dimaksudkan sama si Ferdi ini apa. Dan itu kan sama juga seperti nantang gitu loh, rencang-rencang. Karena seperti yang kita tahu, benda-benda yang seperti keris dan lain sebagainya kadang memang seperti gaman gitu loh, ada isinya, dan itu kan bisa menjadi sesuatu yang nantang gitu loh ketika berada di gunung. Karena kita juga tahu gunung ini kan tempatnya jin-jin ini bersarang gitu loh. Nah setelahnya si Panut ini pun pamit sama Ferdi, sama ibunya, sama beberapa orang yang ada di situ. Panut ini pulang ke rumah. Nah 1 minggu kemudian ibu dari Ferdi ini telepon lagi. Ferdi ini mengalami kesurupan lagi. Akhirnya Panut ke rumahnya Ferdi. Nah ketika sampai di rumahnya Ferdi, kondisinya ibunya ini sendirian. Jadi bapaknya ini kerja, cuma ada 1 asisten rumah tangga di situ. Nah ketika Panut masuk ke kamarnya Ferdi, jadi Ferdi ini posisinya menghadap ke arah tembok gitu loh. Jadi seperti diam aja gini. Panut ini agak kaget. Akhirnya dipanggil lah temannya itu. Ferdi, iki aku Panut Fer. Nah setelahnya Ferdi ini seperti menoleh dengan pelan dan menatap tajam ini ke arahnya si Panut gitu loh. Ho weh. Nah suaranya ini benar-benar yang Panut ini kenal. Jadi suara seperti laki-laki tua yang sempat nyurupi si Ferdi ketika di Gunung Penanggungan. Jadi tanya, bentak gitu loh, apa kamu? Sama si Panut. Nah Panut ini kan kaget, agak mau jatuh gitu. Akhirnya, keluar kamu dari tubuh temanku, kasihan temanku. Oh boy, gak usah melok-melok gue. Apa kamu? Gak usah ikut-ikut kamu. Nah Panut ini kan agak ketakutan. Pada waktu itu akhirnya dia ini keluar dari kamarnya si Ferdi, ditutup pelan-pelan. Dia pun menemui ibu dari si Ferdi. Mereka pun ngobrol dan ibu dari Ferdi ini seperti nangis gitu loh. Dan minta tolong. Iya Mas Panut, nak Panut tolonglah. Ini Ferdi bagaimana? Ini Ustadz kok belum datang ke sini. Nah akhirnya karena si Panut ini punya seperti sedikit ilmu amalan dari kiai-kiainya yang ada di pondok pesantren. Karena kondisinya kan si Panut ini memang mondok. Jadi pada waktu itu masih liburan. Dia ini minta air putih sama ibunya si Ferdi. Diambil air putih, dia masuk ke kamarnya si Ferdi lagi. Nah ketika sampai di kamarnya Ferdi, si Panut ini mulai baca seperti ayat-ayat Al-Quran yang dia bisa. Nah setelahnya air ini didoain lagi. Nah setelah didoakan, air ini langsung diciprat-cipratin ke arahnya Ferdi. Nah ketika dicipratin, Ferdi ini seperti mengalami kesakitan gitu loh, seperti dicambuk. Ciprat itu, ciprat, Nah suara menggeramnya, ini suara laki-laki tua gitu loh. Matu gue, terus diciprat-cipratin sama si Panut yang tadinya agak takut. Ini Panut sampai akhirnya dia ini berusaha menepis ketakutannya, dia melawan sosok makhluk yang ada di raganya dari temannya si Ferdi ini. Dicipratin terus dan Ferdi ini masih terus seperti kesakitan, seperti dicambuk. Sampai akhirnya Ferdi ini seperti tidak sadarkan diri. Nah disitulah Panut ini baca ayat-ayat lagi. Setelahnya Ustadz ini datang. 2 Ustadz datang ke situ seperti ikut mendoakan si Ferdi. Nah setelahnya si Panut istirahat, ngobrol lagi sama ibunya si Ferdi. Dan tidak lama kemudian Ferdi ini bangun. Nah jadi pada waktu Panut ini cerita sama ibunya ini sempat bilang jadi Ferdi ini ketika kesurupan di rumah untuk pertama kalinya seperti sadar itu, terus 1 minggu kemudian Ferdi ini seperti ngamuk-ngamuk terus. Jadi hawanya ini marah-marah terus. Ketika berada di dalam kamar, dia ini tidak mau keluar kamar. Jadi ketika ibunya nganterin makanan ini seperti ditamplek gitu loh, sampai piring ini pada pecah gitu. Nah karena hal itulah ibu dari Ferdi ini kan minta tolong sama si Panut, sama Ustadz untuk ya seperti meruqyah ataupun apalah agar anaknya ini kembali normal. Nah setelahnya si Ferdi ini pun kembali normal, dia pun dipesanin sama si Panut. Yo Fer, ini untuk pembelajaran kamu, untuk pembelajaran teman-teman kita semua, kalau naik gunung ini jangan bawa-bawa gaman ataupun yang aneh-aneh gitulah. Ferdi ini nampak mengangguk, dia ini menyesal, benar-benar menyesal. Nah setelahnya Panut pamit pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, sehari kemudian Panut pun berangkat lagi ke pondoknya. Jadi posisinya kan Panut ini mondok. Nah setelah 1 tahun kemudian Panut ini tidak mendengar kabar dari si Ferdi. Jadi benar-benar tidak mendengar karena Panut juga fokus dari studinya di pondok pesantrennya. Nah 1 tahun kemudian itu si Panut ini kan balik kampung gitu loh. Nah ketika balik kampung dia melihat satu kondisi temannya ini udah normal lagi. Jadi udah seperti Ferdi yang seperti dulu dia kenal. Dia pun merasakan senang, bahagia. Nah mereka pun ngobrol lagi. Di situ mereka ngobrol, sempat ditanya juga sama si Panut, gimana? Masih berani nggak naik gunung?
halah yo beranilah, jawab si Ferdi. Nah, itulah cerita yang dikirimkan oleh Mas Panut ini ketika melakukan pendakian ke Gunung Penanggungan via jalur Kunjoro Wesi bersama satu temannya si Ferdi. Dan ternyata Ferdi ini bawa satu benda yaitu keris peninggalan dari kakeknya yang membuat penghuni sana ini marah. Jadi niat ke sana ini udah tidak baik gitu loh, udah seperti mau nantangin. Jadi cerita ini dari kisah Mas Panut dan Mas Ferdi ini kita bisa belajar kalau kita ke gunung mendaki, kita ndak usah bawa yang aneh-aneh lah. Jadi seperti keris, batu akik, atau apapun benda-benda yang dipercaya oleh segelintir orang ini mengandung isi, dan kita ke sana juga seperti nantang, mau narik penghuni atau sosok atau apapun yang ada di sana, ini udah ndak bagus loh gitu, rencang-rencang. Jadi niatnya aja udah jelek. Dan ketika sampai di sana mereka ini mengalami hal-hal yang ya seperti itu, benar-benar menyeramkan. Karena satu benda tadi yang membuat semua penghuni yang ada di Gunung Penanggungan jalur Kunjoro Wesi ini murka ataupun marah. Jadi untuk pembelajaran kita semua, kalau ke gunung nggak usah bawa apapun lah, kita cuma bawa logistik aja, kita bawa iman kita ke sana. Jangan lupa untuk selalu berdoa ketika mendaki gunung. Kira-kira seperti itulah yang bisa kami tangkap. Jadi jangan bawa benda apapun yang mengandung hal-hal klinik atau apapun seperti itu. Karena seperti yang kita tahu lah, gunung, laut, kamar mandi, dan tempat-tempat yang lembab kotor ini tempat bersarangnya jin-jin jahat yang bisa menipu daya kita, menipu muslihat. Jadi seperti mau mencelakakan kita dengan cara apa saja. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan, dan semoga kita bisa memetik hikmah, mengambil kesimpulan dan pelajaran dari kisah kali ini. Saya Sumarga pamit undur diri, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.